Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Faisal di Kisah Hikmah episode yang kedua. Episode kedua ini saya akan bercerita tentang seekor semut. Dia seekor semut kecil yang terpisah dari koloninya setelah dihantam badai yang sangat dahsyat. Dan dihantam badai yang sangat dahsyat sehingga dia terpisah dan sendirian. Walaupun sendirian, dia berjalan tetap dengan penuh semangat. Dia berjalan sendirian dengan penuh semangat menuju oase. Kenapa dia harus berjalan menuju oase? Karena dia sadar bahwa hidup bukan sekedar untuk mempertahankan hidup, tetapi hidup harus punya visi, hidup harus punya cita-cita, hidup harus punya tujuan. Maka dia berjalan dengan penuh semangat menuju oase yang kebetulan oasenya adalah berada di sebelah timur. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seekor burung. Burung itu bertanya, "Mut, kamu mau kemana?" "Oh, saya mau menuju oase." "Di mana?" "Itu sebelah timur." Burung itu mengatakan, "Hei, Mut, kamu tidak akan pernah sampai menuju oasemu. Kamu tidak akan pernah sampai ke timur. Kamu tidak akan pernah sampai." "Loh, kenapa?" Burung itu memberitahu, "Kamu tidak akan pernah sampai karena kamu sedang berada di atas punggung seekor gajah yang sedang menuju ke barat." Itu tidak akan sampai, kan? Betul sekali, tidak akan sampai. Semut itu pun baru nyadar dan kemudian dia kebingungan, bagaimana saya bisa menuju timur? Saya tetap harus berjalan ke timur. Saya harus mengejar oase saya. Burung itu pun beritahu, "Bisa, Mut. Kamu bisa mempengaruhi sang gajah bukan dengan fisikmu, bukan dengan melawannya, tetapi dengan berkomunikasi dengannya. Kamu sentuh hatinya, sentuh emosinya, gerakan dia agar berbalik arah menuju barat, menuju timur." Sahabat sekalian, perumpamaan semut dan gajah itu ibarat pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Semut itu pikiran sadar, keinginan, cita-cita, kebahagiaan yang ingin kita raih. Tapi pikiran bawah sadar itulah yang menggerakkannya. Seringkali keinginannya begitu indah, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena pikiran sadar kita belum mampu menggerakkan pikiran bawah sadar kita. Padahal kekuatan pikiran bawah sadar jauh lebih besar daripada kekuatan pikiran sadar kita. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks spiritual, setiap manusia tentu menginginkan hidup yang sangat bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat nanti. Tetapi kemudian kebahagiaan itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak mampu menggerakkan gajah kita. Kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, mengejar cita-cita kita, kesuksesan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan kita? Maka berkomunikasilah dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa sampai menuju cita-cita kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan Tuhan kita lewat doa-doanya, tidak merayunya lewat amal ibadah kepadanya, juga tidak bisa menarik keridhaannya lewat amal soleh kepada sesama manusia. Maka sulit bagi kita untuk mendapatkan menuju oase seperti hanya semut tadi. Apalagi jika amal ibadah kita, amal soleh kita hanya kita lakukan sekedar formalitas saja. Sholat malas-malasan, sedekah asal-asalan, amal soleh lain pun hanya formalitas saja. Tidak akan sampai. Nah, Ramadan kali ini harus kita jadikan momentum lebih banyak lagi berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar bicara, ya, tetapi komunikasi sepenuh hati dengan memasukkan burning desire, dengan memasukkan gairah yang menyala-nyala, dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan cita-cita kita, impian kita. Ingatlah janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab doa-doamu. Hadirin ikhwati iman, sahabat-sahabat sekalian, berkomunikasilah dengan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan pernah terlintas sedikit pun bahwa doa yang kita inginkan terlalu berat untuk dikabulkan. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Allah pasti jawab semua doa-doa kita. Selamat berkomunikasi dengan Allah. Lakukan komunikasi dengan sepenuh hati. Saya Ahmad Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.